Dan kasih sayang ini yang dirawat sehingga bisa abadi dan baik. Buat kondisi seperti ini tuh saya mengalami berkali-kali jatuh cinta sama istri saya gitu, sama orang yang sama gitu. Pertama emang fisik. Aku ngelihat dia fisiknya, wah ini nih keren banget lah presiden. Ada paman saya juga sebelum meninggal dia sudah tahu. Mau dibawa ke rumah sakit, dia bilang enggak usah. Enggak usah, kau akan menyesal juga. Tapi karena kita enggak enak, kalau dilihatin saja, benar di perjalanan sudah lepas. Nah, orang dulu kok bisa tahu seperti itu? Satu, dia tidak makan kecuali yang hak. Yang kedua, orang dulu itu tidak ada ngambil haknya orang. Orang beli tanah, tidak ada surat. Ya kan? Tidak ada. Dia cuma saling kepercayaan saja. Dan ada saksi. Tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Akhirnya apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan itu betul-betul dekat dengan Allah, sehingga pesan-pesan menghadapi sakaratul maut dia bisa tahu. Nah, jadi kalau orang yang betul dapat hidayah, dia bisa tahu tanda-tanda sebelum menjemput ajal. I understand. Tapi buat Om Ikang lagi nih, kan sudah 38 tahun tadi aku dengar, dan aku baru menikah, baru mau masuk 10 tahun, masih banyak perjalanan. Hal-hal apa yang membuat rumah tangga itu bisa seharmonis Om Ikang gitu? Pertama, emang kita nggak ada tujuan untuk jadi rumah tangga ideal tuh nggak ada. Nah, jadi kita dipertemukan karena Allah. Karena perkawinan itu kan karena atas izin Allah. Iya, setuju. Jadi saya termasuk orang laki-laki yang sangat sepakat bahwasanya saya berikrar loh sama Allah. Saya jaga banget itu. Pasti yang namanya rumah tangga itu turun naik itu pasti. Iya. Tapi kalau emang tujuan kita besar seperti itu, bertahan dan kita merasa saling memiliki dan klop dan saling butuh dan saling memberikan kontribusi, kapan lagi kita bisa dapet tim yang lebih baik dari itu gitu kan ya. Berisiko lagi ngapain lagi gitu. Pras, bahasa klop tadi, bahasa klop itu bahasa Quran. Dalam Quran itu ada dua kata yang identik, nikah, sawaj. Ya, nikah itu menyatukan. Ya, nikah namanya menyatukan. Sementara kata yang identik dengan itu adalah sawaj. Apa itu sawaj? Yaitu pasangan. Menikah itu satu pasangan. Pasangan itu tidak akan sukses tanpa pasangannya. Ya, Kang Ikang kasih saya sepatu, harga 30 juta, tapi cuma kanan, tidak ada kirinya. Mau pakai kira-kira, begitu pakai, sudah gila ini orang. Berarti harus ada pasangan. Memang, jadi suami sukses itu karena ada pasangan dukungan dari istri. Istri itu sukses karena ada dukungan pasangan dari suami. Makanya betul sekali Kang Ikang tadi katakan bahwa separuh hidup saya rasa goyang. Pasti 30 tahun lebih bersama, 38 tahun. 38 tahun tiba-tiba hilang. Nah, perlu kokoh kembali. Nah, bagus tadi istilah saya rapatkan kembali, kita bentuk tim. Rumah tangga itu tim. Ya, ada timnya, ibarat sepak bola, ada tim. Ya, suksesnya ini tidak boleh bapak egois, tidak boleh memaksakan kehendak. Anak juga harus kompak menghargai orang tuanya. Nah, saya yakin bisa sekuat itu karena saling pengertian. Saling pengertian ini yang dibutuhkan dalam keluarga. Kalau sudah tidak ada saling pengertian, agak berat. Nggak berat. Yang satu yang kagum saya, dari sekian selebriti yang saya kagumi dalam berumah tangga, selebriti zaman dulu seangkatan Kang Ikang dengan Marissa Haque almarhum, itu memang selebriti bikin film, tapi film itu sebagai drama, dia tidak bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jauh dari itu. Ya, jadi namanya panggung sandiwara, itu kan dibikin-bikin, namanya sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara cerita. Itu panggung sandiwara dibuat-buat. Yang namanya sayang sekali, kebanyakan selebriti apalagi yang zaman sekarang, waduh sebelum menikah tuh, oh dialah bidadari dalam hidupku. Aku tak bisa hidup tanpa dia. Seolah dia seperti mata kananku.
Ya kan? Waktu menikah, Masya Allah, ramai betul. Semua TV memberitakan. Semua toko-toko ada kembang di situ, ikut samawa. Baru 2 tahun, saling menghina di medsos. Saling memaki. Nah, kenapa? Karena pola rumah tangga yang dia tidak bina dengan agama. Dengan agama. Dalam rumah tangga itu modalnya yang bahasa Qur'annya itu samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. 3 ini tidak bisa lepas. Sakinah itu bahasa Indonesianya ketentraman jiwa. Ini ketentraman jiwa penting. Ya, biar dia kaya, pejabat, tapi kalau tidak ada ketentraman jiwa dalam rumah tangganya, pasti tidak bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta ini pasti ada masanya. Ya kan? Cinta itu selalu identik dengan wajah yang cantik, fisik yang aduhai. Jangan ribut. Tapi ini pasti ada batasnya. Ya, 17 tahun, sweet 17. Kalau dia tersenyum, satu RT terpesona. 17 tahun, balik angka 17. 71. Tersenyum, cucunya lari. Maka ditopang oleh yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang itu ibarat orang tua ke anak. Itu abadi. Kalau kalian menikah hanya modal cinta, pasti perselingkuhan akhirnya. Ya, karena cinta pasti pudar. Makanya tidak ada nenek-nenek, kakek-kakek cinta-cintaan. Kasih sayang. Yang ada kasih sayang. Nah, saya yakin cinta dan kasih sayang inilah yang dirawat sehingga cinta dan kasih sayang ini yang dirawat sehingga bisa abadi dan baik. Buat kondisi seperti ini tuh saya mengalami berkali-kali jatuh cinta sama istri saya gitu, sama orang yang sama gitu. Pertama emang fisik. Aku ngelihat dia fisiknya, wah ini nih keren banget lah presiden. Tapi pada saat milih dia, pengen banget sama dia. Jadi pada saat kita dapat kesempatan syuting bareng, aku nggak milih-milih lagi tuh, aku langsung oke deh, nggak tanya honor lagi, langsung oke. Jadi pasangannya dia. Orang lain pada saat break itu kan biasa ngobrol, gibah, apa gini. Dia ngaji, sholat ngaji. Waktu itu saya masih belang bonteng, Ustaz. Nauzubillah. Tapi saya harus akui saya nggak sebaik itu, masih nggak ya, kadang sholat kadang nggak. Mungkin ada dari Allah gitu ya. Ngeliat kayak gitu, kayak lihat bidadari gitu. Ini penyelamat gua ini. Akhirnya ya aku benar-benar jujur ini habis lah pokoknya. Dikejar terus. Gimana caranya terus. Dia nggak punya pilihan. Walaupun mentok dan begitu. Kenapa? Ada apa sih? Kenapa Ebel? Bagus. Cerita. Lanjutkan silakan Om. Iya, bikin penasaran. Jadi kan jatuh cinta pertama tuh ya umur segitu fisik lah pastinya. Jatuh cinta kedua pada saat dia meningkatkan keilmuan dan kecerdasan dia gitu loh. Itu aku benar-benar merasa punya istri yang layak benar jadi pendamping kita. Jadi bukan benar-benar jadi tim lah gitu ya. Aku pikir dan dia tuh selalu bilang, kamu imamnya, kamu kepalanya, saya lehernya, kata kita. Ini dalam lah artinya. Jadi leher ini kan berarti paham dia kapan harus kita noleh kiri, kanan, depan. Jadi di situ saya merasa benar-benar, wah ini ilmu tuh penting lah. Maksudnya di dalam rumah tangga perempuan juga wajib untuk terus menambah ilmunya. Itu buat dia supaya kalau diajak ngomong sama suaminya juga bisa nyambung. Anak-anaknya juga bisa mendidik anak dengan baik. Nah seperti itulah yang aku kekaguman saya berikutnya Mbak Dia. Jadi tambah usia ya beda. Kasih sayang cintanya tuh kualitasnya berbeda. Ini perlu juga dibagi nih, terutama adik-adik remaja yang lagi ngejar sesuatu untuk jadi istri, jodoh. Ini kan kita tahu seperti antara langit dan sumur bor. Ya,
Langit dan sumur bor. Bawa lagi. Ya. Maksudnya apa? Mbak Marissa Haque itu almarhum, boleh dikata lingkungan keluarga berpendidikan, priai, ya kan? Tata krama sudah oke. Jadi bapaknya pasti berharap yang lamar anaknya dokter, ya, insinyur. Yang ya seperti itulah, kelas-kelas seperti itu. Zaman itu ya. Ternyata yang datang melamar rocker.